untuk cabai Jawa ini saya sukanya itu nanam sekali, panennya berulang kali. Harganya itu stabil sampai 97.000 ya per kilo kering. Untuk penyimpanan itu kan lama ya, nggak langsung panen langsung jual, itu nggak bisa disimpan. Kayak nabung emas gitu aja. Nama saya Sukma. Saya berasal dari Dusun Pripeh, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya fokus menekuni cabai Jawa atau cabai puyang atau nama lainnya cabai jamu. Latar belakang saya menekuni budidaya cabai jamu itu, pertama kan dulunya saya kerja di Jakarta. Karena anak saya kecelakaan, harus berobat seumur hidup. Maka saya pulang kampung. Saya udah terbiasa kerja dulunya, terus saya nganggur, posisi saya nganggur. Kebetulan ada lahan dan tetangga saya itu dulu pernah menanam cabai Jawa itu nggak banyak sih, cuma satu, tapi umurnya jangka panjang. Terus dalam hati saya, kenapa saya nggak menekuni itu aja gitu kan. Terus saya mulai menanam karena selain umur tanaman jangka panjang kan harganya relatif stabil. Setelah saya survei di lapangan, di pasar ya waktu itu kan, terus budidayanya mudah dan modalnya itu menurut saya sih terjangkau sih, gitu aja. Seminggu sekali aku pasti panen dan itu akan berbuah terus. Jadi untuk cabai Jawa ini saya sukanya itu nanam sekali, panennya berulang kali. Kalau pertama dulu aku jualnya di pasar Beringharjo. Harganya waktu itu masih kisaran 50 sampai 65.000 ya 1 kilo kering. Tapi menurut aku sih udah lumayan karena kan aku sambil fokus ngurusin anak juga, aku masih bisa untuk penghasilan tambahan gitu. Jadi nggak nganggur gitu, walaupun ibu rumah tangga tapi punya penghasilan walaupun belum banyak ya. Nah setelah itu di Beringharjo kan aku cari info nih harga-harga cabai Jawa. Ternyata di KUD ku sendiri itu ada yang menerima dan harganya itu ternyata lebih tinggi 80.000 kan waktu itu 1 kilo keringnya. Daripada aku capek-capek ke Jogja naik kereta masih ongkot-ongkot gitu kan, ya udah aku begitu ke KUD aku cuma naik motor bawa tas, hasil panen itu udah sampai. Terus nggak lama dari ini aku budidaya, ada eksportir yang datang ke kebun mengajak menjadi mitra, ternyata harganya mereka tawarkan lebih tinggi. Saya sangat senang budidaya cabai jamu ini karena harganya itu stabil. Kemarin kan sampai 97.000 ya per kilo kering. Terus seanjlok-anjloknya budidaya cabai Jawa ini itu kan paling murah itu 40.000. Nah itu menurut saya itu masih untung lah karena 40.000 sekilo kering itu kan masih kurang lebih dapat 3 kg beras. Jadi aku nggak muluk-muluk sih targetku, yang penting aku bisa makan aja udah cukup sih bagi saya, udah bersyukur gitu. Cabai Jawa ini kan satu famili sama lada, jadi pedasnya itu juga mendekati lada sih, agak semrowong kan ada kandungan minyak asirnya itu kan kalau cabai Jawa ya. Jadi pedasnya itu sampai di tenggorokan gini loh. Jadi beda sih ya, hampir sama seperti lada tapi beda sama cabai rawit sama cabai umumnya gitu, sama cabai keriting gitu. Kalau untuk cabai Jawa ini penggunaannya itu untuk yang saya ketahui itu untuk jamu, rempah untuk bumbu masakan, juga untuk herbal. Jadi kalau untuk pemasaran pemirsa jangan khawatir karena yang cari itu banyak sekali, yang menelpon saya itu banyak sekali sampai saya bingung ini mau dijual kemana. Karena saya kan kalau bisa ya adil tak jual ke sana, kebagian semua kan, semua dapat rezeki, saya dapat rezeki gitu. Untuk pengolahan hasil panennya, saya kan ngikuti permintaan konsumen. Ada yang minta dijemur matahari langsung, atau ada yang melalui proses perebusan. Untuk proses perebusan itu, air dididihkan di kompor, terus cabai Jawa yang kita panen tadi setelah dipetik, direbus itu kurang lebih 1–2 menitan. Habis itu ditiriskan, dijemur angin-angin dulu, baru ke sinar matahari. Karena apa kelebihan yang dijemur ini daripada kering langsung matahari? Yang untuk melalui proses perebusan itu ternyata kan jamurnya mati, jadi kalau mau disimpan itu tahan lama. Dan cabai Jawa ini kan untuk penyimpanan itu kan lama ya, nggak langsung panen langsung jual, itu nggak bisa disimpan gitu. Kalau nanti fluktuatif harganya itu berapa, kalau misalnya lagi turun dan nggak butuh uang secepatnya kan nggak usah dijual dulu, ditumpuk dulu, baru nanti kalau lihat kondisinya itu
harganya naik baru dijual. Enaknya seperti kayak emas mas, kayak nabung emas gitu aja. Untuk proses budidaya itu yang pertama, tanah itu kan digemburkan dulu. Setelah itu kan dibersihkan rumputnya, baru dibikin bedengan. Setelah itu kan 2 bulan sebelumnya saya nanam ajir. Ajir itu adalah untuk merambatnya tanaman cabai jamu itu. Ajir yang saya gunakan di sini itu ada Clereaceae, ada pohon kelor, ada dadap. Saya berpikirnya kan waktu itu yang penting untuk bisa merambat gitu. Ternyata setelah saya budidaya ini kan baru kelihatan nih. Ternyata menurut saya yang terlihat di kebun saya itu kan yang bagus menurut saya saat ini Clereaceae. Di kebun saya loh ya, di kebun saya itu Clereaceae karena kan dadap sama kelor ternyata kan cepat lapu. Untuk ajirnya itu saya menggunakan 2 meter karena saya panennya itu udah naik kursi sih. Tanaman cabai Jawa ini kan tumbuhnya itu buahnya kebanyakan di atas karena mereka kan mengejar sinar matahari. Setelah ajir ditanam, kita bikin lubang tanam kedalaman antara 20 kali 20 kali 10 cm. Setelah itu dicampur antara setengah kilogram pupuk kandang sama tanah galian tadi, nanam bibit, udah ditutup. Terus nanti kalau setelah umur tanaman itu 1 sampai 4 bulan itu saya perawatannya hanya penyiraman sehari 2 kali kalau masih muda. Tapi kalau misalnya nanti udah umur 4 bulan ke atas itu kan paling seminggu 2 kali. Lihat kondisi tanahnya. Kalau cabai Jawa ini kan banyak kondisi lembab gitulah. Kalau pemupukan 1 hari setelah tanam sampai 4 bulan itu saya cuma menggunakan pupuk organik aja sih, pupuk pohon kambing yang aku pakai. Dalam 1 bulan aku 2 kali pemupukan. Aku senangnya itu memakai sistem kocor karena kalau cair itu lebih mudah diserap tanaman dari padat gitu. Setelah umur 4 bulan ke atas sampai 1 tahun, aku baru menggunakan pupuk kimia, itu pun nggak banyak. Tetap kombinasi sama pohe tadi, selang-seling gitu. Setelah 1 tahun ke atas, aku baru menggunakan pohe kambing juga sama pupuk NPK dan kombinasi KCL. Karena itu udah masa berbuah kan, karena tanaman cabai Jawa ini kan berbuahnya itu 1 tahun setelah tanam. Setelah itu perawatannya cuman mangkas sih. Jadi cabai Jawa ini kan nggak mau ternaungi, jadi sinar mataharinya itu minimal 85% gitu kan. Aku harus melakukan pemangkasan ajirnya. Dan kalau untuk hama penyakit waktu musim kemarau itu daun menggulung, ngatasinya pakai insektisida, tapi cuma 3 kali pemakaian dah. Terus kalau misalnya ini musim penghujan ini kendalanya itu ada layu sih, mencegah dan bantu ngobati ya, tapi ini masih berusaha sih pakai arang bakar, arang kayu sama trichoderma. Kalau menurut saya itu modalnya kan nggak terlalu besar. Waktu itu kan saya cuman ya wajar lah karena aku nggak bisa nyangkul, aku minta bantuan orang untuk mencangkul terutama itu. Terus untuk ajirnya kan bisa didapat dari lingkungan sekitar. Namun kalau memang punya modal, saya sarankan untuk ajirnya itu, saya hanya menyarankan ya untuk ajirnya dari randu, pohon randu sama pohon jaran sama Gamelina itu jati putih. Mengapa saya menggunakan untuk peluasan lahan menggunakan itu? Karena pemirsa, ternyata tanaman budidaya cabai Jawa ini semakin tinggi ajirnya itu semakin lebat buahnya. Dan umur tanaman cabai Jawa ini kan adalah 10 bahkan sampai 20 tahun. Kalau untuk tadi ajirnya yang saya katakan tadi seperti kelor, seperti dadap itu cepat lapuk. Dan kalau pakai Clereaceae itu pemirsa, kalau ketinggian 3 meter sampai 4 meter itu akan mentiung gitu. Tanaman cabai Jawa ini kan sudah mulai langka, tapi mudah-mudahan dengan adanya YouTuber yang sangat inovatif dalam dunia pertanian, mudah-mudahan cabai Jawa ini terangkat lagi. Dan karena untuk pemasaran itu sangat banyak yang membutuhkan, semoga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar ataupun di Indonesia itu. Untuk pemirsa yang berminat budidaya cabai jamu, saya akan berusaha memberikan informasi sesuai fakta. Karena saya tidak suka kalau misalnya hanya memberikan angin surga saja, saya sesuai fakta. Dan monggo saya akan dukung karena saya senang sekali kalau bisa membantu untuk masyarakat itu mempunyai penghasilan tambahan
karena untuk berbagi ilmu itu kan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita, gitu aja. Kalau silahkan yang mau berkunjung ke kebun atau berminat budidaya cabai jamu dengan serius, enggak cuma main-main gitu, silahkan WA di nomor saya di bawah ini. Terima kasih pemirsa sudah menonton video ini. Jangan lupa ya subscribe Cap Capung.